Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Hud adalah surah ke-11 di dalam kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 123 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah, serta diturunkan sesudah surah Yunus. Nama surah ini diambil secara khusus dari penyebutan kisah Nabi Hud alaihissalam yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad. Pokok isi utama dari surah Hud meliputi penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kewajiban bagi manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga menekankan pentingnya istiqomah dalam menjalankan perintah agama, peringatan tentang hari kiamat, serta penjelasan mengenai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maupun keburukan. Aspek yang sangat menonjol di dalam surah Hud adalah kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum mereka kepada jalan yang benar. Di dalam surah ini dikisahkan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam beserta bahtera keselamatan dan azab banjir besar yang menimpa kaumnya, kisah Nabi Hud alaihissalam dan azab angin yang membinasakan kaum Ad, serta kisah Nabi Shaleh alaihissalam bersama kaum Thamud. Selain itu, terdapat pula kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama para malaikat yang membawa kabar gembira, kisah Nabi Lut alaihissalam dan azab yang menimpa kaum Sodom, kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan penduduk Madian, serta penutup kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun sebagai bentuk pelajaran dan peringatan bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Melalui kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut, surah Hud memuat pelajaran yang sangat mendalam mengenai keteguhan iman dalam menghadapi berbagai penolakan, ejekan, serta tantangan dari kaum yang ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW serta memberikan ketenangan bahwa para rasul sebelum beliau juga menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat dari umat mereka masing-masing. Oleh karena itu, kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, serta tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kunci utama bagi setiap hamba yang ingin selamat dan meraih ridhonya di dunia maupun di akhirat. Di samping uraian tentang kisah para nabi, surah Hud juga menyoroti hakikat kehidupan dunia dan tabiat manusia yang seringkali melupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ditimpa kesenangan, namun berputus asa ketika ditimpa kesusahan, kecuali bagi orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa balasan di akhirat adalah pasti, dan setiap amal perbuatan sekecil apapun akan diperhitungkan secara adil. Penekanan ini berfungsi sebagai motivasi kuat bagi orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga integritas moral, menegakkan keadilan, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Sebagai penutup dari rangkaian surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada jalan yang lurus dan mendirikan sholat pada kedua ujung siang serta pada bagian permulaan malam, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Keseluruhan isi surah Hud memberikan pedoman hidup yang komprehensif, memadukan antara akidah yang lurus, sejarah masa lalu sebagai ibrah, serta tuntunan moral yang kokoh untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi menggapai keselamatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek penting lainnya yang terkandung di dalam surah Hud adalah penekanan terhadap kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, termasuk makhluk-makhluk melata di bumi, yang rezekinya telah dijamin sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah ini juga ditegaskan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya, serta sanggahan tegas terhadap orang-orang yang meragukan kebangkitan setelah kematian. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran alam semesta, agar kesadaran tauhid semakin berakar kuat di dalam jiwa setiap mukmin yang senantiasa berserah diri kepadanya. Selain itu, surah Hud memuat peringatan yang sangat tegas mengenai kebinasaan umat terdahulu yang mendustakan rasul mereka, seperti kaum yang diazab dengan suara yang mengguntur atau hujan batu yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan bahawa sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku secara adil dan pasti bagi siapa saja yang melampaui batas, menentang kebenaran, serta menyebarkan kerusakan di muka bumi. Peringatan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi masyarakat kafir Quraisy pada masa itu, agar segera kembali kepada ajaran yang benar sebelum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu,
Surah Hud juga memperingatkan tentang sifat manusia yang seringkali tergesa-gesa dalam menuntut azab atau kebaikan segera diturunkan tanpa menyadari hikmah di balik penundaan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap skeptis sebagian kaum kafir yang menantang kedatangan siksaan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penegasan bahwa segala urusan berada dalam genggaman kekuasaannya dan akan datang pada waktu yang telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, ayat-ayat ini mendidik jiwa kaum beriman untuk senantiasa bersabar, tidak mudah terprovokasi oleh ejekan orang-orang yang ingkar, dan tetap istiqamah berjalan di atas manhaj yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Surah Hud juga memperingatkan tentang sifat manusia yang seringkali tergesa-gesa dalam menuntut azab atau kebaikan segera diturunkan tanpa menyadari hikmah di balik penundaan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap skeptis sebagian kaum kafir yang menantang kedatangan siksaan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penegasan bahwa segala urusan berada dalam genggaman kekuasaannya dan akan datang pada waktu yang telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, ayat-ayat ini mendidik jiwa kaum beriman untuk senantiasa bersabar, tidak mudah terprovokasi oleh ejekan orang-orang yang ingkar, dan tetap istiqamah berjalan di atas manhaj yang diridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanya sekelumit saja dari luasnya samudera hikmah, kandungan makna, serta ketinggian nilai yang terbentang di dalam surah Hud. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelita hati, menambah keimanan, serta memperkokoh keteguhan jiwa kita dalam meniti jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran senantiasa hadir sebagai pedoman hidup yang abadi, menuntun setiap langkah manusia menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.